Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis semuanya. Hari ini kita akan mereview pelajaran 4 di pelajaran matematika. Tentunya kalian sebelum memulai pembelajaran pada hari ini semuanya berdoa terlebih dahulu ya, supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan sekolah seperti biasanya. Itu masuk sekolah tidak melalui daring, karena Wangi yakin semuanya pasti ada yang merasakan bosan. Tapi insya Allah dengan mengikuti video pembelajaran ini kalian akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat apabila menyimaknya dengan seksama. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kita akan mengulang kembali yang ada di buku matematika kalian. Yang pertama tentang segi banyak. Tentunya kalian bisa membedakan antara yang merupakan segi banyak atau bukan, mana yang merupakan segi banyak beraturan atau tidak beraturan. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian mengingat kembali pangkat 2, bisa menghitung kuadrat suatu bilangan dan akar kuadrat atau sebaliknya. Tujuan pembelajaran yang ketiga tentang luas dan keliling bangun datar. Seperti bangun datar yang sudah kalian kenal, ada persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat adalah materinya tentang garis. Kalian bisa menyebutkan macam garis, sifat garis, dan tentunya hubungan antar garis. Berikutnya adalah kalian persiapkan dulu buku matematikanya dan alat tulisnya. Untuk review kali ini langsung saja ke permasalahan atau latihan soal. Silahkan disimak dengan seksama. Nah, sekarang langsung ke permasalahan atau contoh soal yang pertama, yaitu tentang identifikasi segi banyak. Di sini ada banyak contoh. Di sini Bu Anggi ambil ada beberapa gambar ya yang bisa didefinisikan sebagai segi banyak. Mana sih yang merupakan segi banyak dan mana yang bukan merupakan segi banyak? Contohnya di sini. Ini adalah segi banyak. Kenapa? Karena di sini ada mempunyai 5 titik sudut dan semua sisinya merupakan garis lurus. Jadi ini bisa dinamakan segi banyak. Lalu mana lagi? Ini bukan merupakan segi banyak. Kenapa? Karena di sini hanya mempunyai 1 titik sudut dan sisinya berupa garis lengkung. Itu bukan merupakan suatu identifikasi dari pengertian segi banyak. Nah, di sini ada gambar lagi nih. Ada segi 6 nih. Ini merupakan segi banyak meskipun dia tidak beraturan. Lalu di sini ada segi 4. Nah, kalau ini Bu, kalau ada penggaris tengah lingkaran, tentunya ini bukan merupakan segi banyak karena ada sisinya yang berbentuk melengkung atau bukan merupakan garis, meskipun di sini ada yang merupakan garis lurus. Nah, itu beberapa contoh bagaimana cara mengidentifikasi bahwa itu merupakan segi banyak atau bukan. Nah, sekarang untuk contoh soal atau tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengenai pangkat 2 ya. Diingat, pangkat 2 itu adalah akar atau kuadrat dari suatu bilangan. Langsung ke contoh soal yang merupakan operasi hitung. Kita hitung dulu kuadrat yang pertama dari 27 ya. Kita hitung menggunakan perkalian bersusun. 27 kuadrat atau 27 pangkat 2. Kira-kira hasilnya berapa? Baru nanti kita kurangkan dengan 3 kuadrat. 7 dikali 7 9, kita ada simpan 4. 2 dikali 7 14 ditambah 4. Lalu kita tuliskan di sini 18. 7 dikali 2 14, masih simpan 1. 2 dikali 2 4 ditambah 1 5. Lalu kita jumlahkan 9 12. Sini ada 1 tambah 1 tambah 5 7. 729. Di sini kita kasih contoh soal 1 ya.
Jadi untuk jawaban contoh soal 1 adalah 729, lalu akan kita kurangkan dengan 3 kuadrat. Ingat kembali ya, Bu Anggi tuliskan di pojokan sini. Ingat bilangan pangkat 2. Nah, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, ketemu di sini. Yang diminta soal adalah 3 pangkat 2. Berarti 729 dikurangi 9. Hasilnya adalah 720. Untuk soal nomor 1 selesai. Ini kuadrat atau pangkat 2 dari 27 adalah 729 dan kuadrat dari 3 adalah 9. Untuk bilangan pangkat 2 ini harus kalian hafalkan ya, 1 sampai 9. Nah, sekarang adalah bagaimana cara menghitung. Bu Anggi tuliskan di sini contoh soal nomor 2. Akar dari 841. Nah, sekarang akar dari 841 bagaimana ya cara menghitungnya? Kita tuliskan di sini untuk menjawab nomor 2. Akar dari 841. Karena ini merupakan kuadrat atau pangkat 2, kita hitung dari belakang, 2 bilangan dari belakang, yaitu 1, 4. Nah, kita kasih jeda di sini. Lalu kita pikirkan pangkat 2 dari bilangan berapa sih yang hasilnya mendekati 8. Nah, di sini kalian ingat ya. Nah, di sini ternyata ada 2 pangkat 2, Bu, yaitu hasilnya 4. Oh, ternyata tidak, karena ini masih kurang dari 8. Nah, ini juga ada 3 pangkat 2, Bu. Lah, ini juga tidak. Bagaimana dong, Bu? Karena 9 itu lebih dari 8. Berarti kita ambil yang mendekati. Nah, berarti 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu akan kita kurangkan. Kita turunkan 41 yang belum kita hitung. Lalu 8 dikurang 4 hasilnya adalah 4. Nah, 441. Kira-kira ini pangkat 2 dari berapa ya? Nih, 2 dan 2 ini kita jumlahkan. Jadi di sini 4. Masih ingat? Untuk bilangan yang titik-titik di belakang ini harus sama. Tentunya yang bilangan 2 atau pangkat 2 yang belakangnya 1. Kita lanjutkan tabelnya. 4 pangkat 2 adalah 16. 5 pangkat 2 adalah 25. 6 pangkat 2 adalah 36. 7 pangkat 2 49. 8 pangkat 2 64. 9 pangkat 2 adalah 81. 10 pangkat 2 100. Nah, di sini ada angka satunya nih. Ternyata hampir ada kemiripan atau sama. Kita coba ya dengan kita memasukkan angka 49 dikali 9. Kira-kira betul atau salah? Jumlahnya nanti harusnya adalah 441. 49 dikali 9. Kuncinya ingat ya, angka di belakang ini 1. Nih kuncinya. Berarti di sini pangkat 2 dari 9 ini. Oke, 9 kali 9 81. 4 kali 9 36 ditambah 8. Hasilnya adalah 44. Wow, ternyata ketemu atau sama. Berarti betul bahwasanya di sini akar dari 841 adalah 29. Kita tuliskan di sini 29. Nah, jawabannya adalah 29. Tulis di sini 29. Sekarang bagaimana cara menghitungnya ribuan? Misalnya ini nomor 3 soalnya. Nah, 4761 berapa ya akarnya? Bagaimana cara kita menghitungnya? Karena ini pangkat 2, kita kasih tanda jeda dulu. Nah, 2 bilangan dari belakang. Kira-kira berapa ya pangkat 2 suatu bilangan yang hasilnya 47? Nah, kita geser ke sini. Lihat di sini yang mendekati 47. Ada 36. Wah, bukan juga 36 karena masih kurang. Ada 49.
Wah, itu juga udah lebih, Bu. Nah, berarti yang mendekati adalah 36. Bisa kita ambil pangkat 2 dari 6. Berarti 6 dikali 6 hasilnya 36. Kita kurangkan 47 dikurang 6 hasilnya berapa? 1. Nah, lalu 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1 juga. Kita turunkan 61 yang belum kita hitung. Dua bilangan ini kita jumlahkan. Oke, itu adalah 12. Bilangan titik-titik ini harus merupakan bilangan yang sama karena dia merupakan pangkat 2. Nah, di sini cara menghitungnya adalah identifikasi angka terakhir. Nah, di sini ada 1. Berarti kita lihat bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri yang belakangnya 1 adalah 9. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini, isikan dengan angka 9. Kita buktikan dulu tentunya dengan perkalian bersusun. 129 dikali 9. 9 dikali 9 81. 2 dikali 9 18 tambah 8 yaitu adalah hasilnya 26. Nah, 1 dikali 9 9. Lalu kita jumlahkan 1 6 11. Nah, di sini didapatkan hasil yang sama. Berarti akar kuadrat dari 4761 yaitu adalah 69. Nah, ini untuk contoh soal pangkat 2 suatu bilangan. Oke, ini untuk pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah bagaimana cara kita menjawab dari sebuah soal cerita. Bisa kalian lihat di buku matematika halaman 135 ya. Bu Anggi ngambil contoh soalnya dari situ. Nah, apabila ada sebuah papan kayu berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kita identifikasi dulu nih segitiga siku-siku. Nah, panjang sisinya yang saling tegak lurus adalah 32. Ingat di sini tegak lurus. Nah, di sini kamu mengingat lagi sifat garis atau jenis garis yaitu tegak lurus. Bisa kita gambarkan di sini ada segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku misalnya. Kita gambarkan dulu, kita identifikasi dulu. Ternyata ada sisinya yaitu 32 cm. Nih, 32 cm. Dan yang lainnya adalah 55 cm. Nah, di sini diketahui sudah panjang sisi-sisinya yang tegak lurus. Apabila dia tegak lurus adalah mendapatkan atau membentuk sudut siku-siku yaitu besarnya 90 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa luas papan kayu itu. Nah, luas ingat kembali bahwasanya rumus luas segitiga di sini gua lambangkan dengan L. Gambar segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, sekarang kita hitung alasnya di sini sudah diketahui yaitu 32 dikali 55 lalu nanti dibagi 2. Nah, operasi hitungnya apabila ada perkalian dan pembagian kita hitung terlebih dahulu yang dari sebelah kiri. Kita kalikan dulu baru nanti kita bagikan. Kita hitung menggunakan perkalian bersusun ya. 32 dikali 55. Oke, 2 dikali 5 hasilnya 10. 3 dikali 5 15 tambah 1 16. 2 dikali 5 10 lagi. 3 dikali 5 15 tambah 1 16 juga. Lalu kita jumlahkan 0 6 7 1. 1000 didapat 1760 lalu akan kita bagi dengan 2. Ingat cara pembagian porogapit di sini ya, bagian porogapit 1760 kita bagi 2. Nah, 17 dibagi 2 8 dikali 2 16. Kita kurangkan 1
6, berarti 8 juga. Nah, 8 kali 2 16. Habis. Nah, di sini nolnya kita naikkan. Oke, 880. Didapat bahwa luas segitiga itu adalah 880 cm. Ini untuk mengidentifikasi soal cerita mengenai segitiga siku-siku. Ini untuk contoh soal berikutnya ya, masih sama, ada di halaman matematika 135. Boleh sambil kalian simak ya. Gea akan menghias box dengan tutup berbentuk segitiga. Kebetulan sama, tapi di sini jenis segitiganya adalah segitiga sama sisi. Berarti ketiga sisinya sama. Nah, sepanjang sisi tutupnya diberi pita. Jika panjang sisinya 30 cm, berapa panjang pita yang digunakan? Nah, panjang pita yang digunakan berarti yang ditanyakan kira-kira apa? Kalau tadi luas segitiganya, berarti di sini adalah kelilingnya. Misalnya di sini ada segitiga sama sisi. Nah, diketahui salah satu sisinya. Yang namanya sama sisi adalah semua ketiga sisinya sama panjang. Panjangnya adalah 30 cm. Berapa panjang pita yang digunakan untuk mengelilingi tutup box yang berbentuk segitiga? Berarti yang kita cari adalah keliling segitiga. Di sini boleh disimbolkan dengan K dengan gambar segitiga. Bahwasannya itu rumus keliling segitiga. Sisi ditambah sisi ditambah sisi, yaitu adalah 30 cm ditambah 30 cm ditambah 30 cm. Hasilnya adalah 90 cm. Nah, berarti tugas kalian adalah kalian identifikasi dulu dari soal cerita ini ya. Nah, di sini diketahui satu merupakan segitiga sama sisi. Lalu diketahui sisinya ada 30 cm. Nah, berapa panjang pitanya untuk mengelilinginya berarti adalah keliling. Itu tugas kalian untuk memahami soalnya terlebih dahulu. Sekarang adalah mengenai bagaimana cara menghitung luas dan keliling bangun datar gabungan. Seperti video pembelajaran yang sudah kalian lihat di pekan lalu, misalnya di sini ada dua bangun datar. Ini bangun datar 1 dan ini bangun datar 2. Lalu akan kita kasih garis putus-putus di sini supaya bisa terlihat bangun datar 1 itu apa ya? Ternyata berbentuk persegi. Nah, di sini ditulis misalnya L. Apabila yang ditanyakan luas, kita tulis di sini L1 yang berbentuk persegi. Nah, boleh dituliskan di sini sisinya adalah 12 cm. Nah, apabila ada tanda seperti ini berarti menunjukkan sisinya itu sama. Namanya juga persegi ya, berarti keempat sisinya sama. Bagaimana rumus luas persegi? Yaitu adalah sisi dikali sisi. Berarti rumus luas bangun datar yang pertama adalah 12 cm dikali 12 cm. Berapa hasilnya? Kita gunakan perkalian bersusun. Sini 2 dikali 2 4, 1 dikali 2 2, 2 dikali 1 2, 1 dikali 1 1. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 144 cm persegi. Nah, ini untuk luas bangun datar yang pertama. Selanjutnya adalah luas bangun datar yang kedua, yaitu merupakan bentuk segitiga. Berarti harus diketahui dulu nih, untuk menghitung segitiga harus diketahui tingginya ya. Atau apabila tidak ada tingginya berarti kita hitung dengan sisi miringnya di sini. Nah, sisi miringnya di sini ternyata ada, misalnya di sini ada 8 cm. Berarti alas dikali tinggi dibagi 2. Rumus luas segitiga ya, diingat kembali. Alasnya di sini ada, karena ini merupakan persegi berarti alasnya di sini
besarnya atau panjangnya adalah 12 cm. Lalu tingginya berapa? 8 dikali 8, nanti dibagi 2. Oke, kita hitung dulu. 12 dikali 8, 2 dikali 8 16, 91, 1 dikali 8, 8 ditambah 1 9, 96 cm dibagi 2. Hasilnya berapa ya? Menggunakan pembagian Forogapit. Oke, 9 dibagi 2 4, 4 dikali 2 8, kita kurangkan 16 dibagi 2 8, 16 dikurangi 16 ternyata habis. Berarti luasnya adalah 48 cm. Nah, apabila ditanyakan luas gabungan, berarti L gabungan sama dengan luas bangun datar 1 ditambah luas bangun datar 2. Tadi luas bangun datar 1 adalah 144 ditambah 48. Kira-kira berapa hasilnya? Susun ke bawah biar kalian lebih lancar lagi dalam menghitung ya. Penjumlahannya 12 simpan 1 9 1 192 cm. Ini untuk hasilnya luas bangun datar gabungan, di mana bangun datar yang pertama adalah persegi dan bangun datar yang kedua adalah segitiga. Oke, ini cara menghitung luas gabungannya, yaitu luas bangun datar 1 ditambah dengan luas bangun datar 2. Bagaimana kalau ditanyakan menghitung kelilingnya? Nah, berarti sama, keliling bangun datar 1 ditambah keliling bangun datar 2. Nah, keliling bangun datar 1 adalah persegi. Persegi sama kebetulan nih rumusnya, sisi tambah sisi tambah sisi ya. Berarti langsung aja 12, sisinya di sini 12 dikali 4. 12 dikali 4. Kok dikali 4 Bu? Padahal kan sisi yang terluar ini hanya ada 3. Oh iya, berarti benar. Yang sisi yang di dalam ini nggak usah dihitung. Namanya juga keliling, berarti yang kita hitung yang ada di permukaan aja. Berarti 12 cm nya itu ada 3. Kita kalikan 6, 3. Oke, keliling bangun datar yang pertama adalah 36. Dan keliling yang kedua adalah sisinya ini 8 cm ditambah 8 cm. Nah, di sini 8 cm ini ditambahkan dengan 8 cm ini. Hasilnya 16. 36 ditambah 16 hasilnya adalah 215. 52. Oke, untuk kelilingnya adalah 52 cm. Dari keliling bangun datar 1 ditambah keliling bangun datar 2. Tentunya bangun datar yang garisnya terluar saja yang dihitung apabila menghitung keliling. Nah, kita langsung ke tujuan pembelajaran yang keempat. Kalau tadi yang ketiga adalah menghitung luas dan keliling bangun datar, baik itu bangun datar satuan dari soal cerita maupun bangun datar gabungan. Nah, sekarang adalah yang keempat atau yang terakhir adalah hubungan antar garis. Misalnya di sini mana yang merupakan garis sejajar. Nah, bisa dilihat ya, ini sama seperti contoh soal yang pada pembelajaran tahun lalu dan juga gambar yang kemarin. Videonya bisa dilihat lagi bahwasannya ada hubungan antar garis yang namanya sejajar. Nih, yang sejajar adalah gambar F dan gambar J bukan merupakan suatu hubungan antar garis yang sejajar. Karena di sini pasti akan ada, apabila dipanjangkan akan ada perpotongan, berarti dia bukan merupakan hubungan antar garis yang sejajar. Kemudian di sini ada lagi hubungan
antar garis G. G ini udah jelas ya, di sini ada simbol siku-siku, berarti dia berpotongan tegak lurus ya. Diingat kembali, ini berpotongan tegak lurus. Kalau yang ini berpotongan tidak tegak lurus, tidak tegak lurus, simbolnya plus seperti ini. Itu mengenai hubungan antar garis. Kita coba dengan contoh soal berikutnya. Nah, ini untuk contoh soal hubungan antar garis yang lain. Kalau tadi kita mengenal sejajar, dan di sini ada juga hubungan antar garis tegak lurus ya. Seperti contoh yang bisa kita ketahui atau bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada suatu marka jalan ya, atau rambu lalu lintas. Di situ adalah hubungan antar garisnya tegak lurus karena di sini keempatnya sudutnya membentuk siku-siku, besarnya adalah 90 derajat. Ini untuk materi pada tengah semester 2 berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antar garis yang namanya berimpit. Oke, kita tuliskan kenapa dia dikatakan berimpit, karena dia bertumpuk pada satu medan yang sama atau satu bidang yang sama. Contohnya di sini adalah gambar jam yang menunjukkan pukul 12. Nah, dari gambar yang ketiga ini, yang terakhir, di sini ada satu hubungan antar garis yang bisa kita definisikan dengan sejajar juga bisa, ataupun tegak lurus juga ada nih ya. Tegak lurusnya juga ada. Oke. Itu beberapa contoh soal yang menggambarkan bahwasannya ada di sekeliling kita yang merupakan contoh hubungan antar garis. Oke, terima kasih banyak Bu Anggi ucapkan yang sudah menyaksikan video pembelajarannya sampai dengan akhir, sampai menit terakhir. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang apabila ada contoh soal cerita maupun ada contoh soal yang menggunakan gambar atau yang diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk contoh soal lainnya bisa kalian kerjakan latihan soal di buku matematika halaman 135 dan halaman 145. Untuk penilaiannya nanti ya mengikuti anjuran atau instruksi dari wali kelas masing-masing. Mungkin ada yang bisa difoto lalu dikirimkan, atau yang akan dibahas melalui Zoom juga boleh. Seperti itu dari Bu Anggi untuk hari Kamis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.